Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah kama an'amna bi ni'matiddin wa huwa afdalul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Al-ayat. Alhamdulillah, dah ada nikmah puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, dan diberikan oleh Allah berbagai nikmat, salah satunya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga wajib kita adil terhadap diri kita sendiri. Jadi Allah menyuruh kepada kita untuk bersikap adil. Adil itu sasarannya kepada siapa? Satu tadi, sasarannya kepada diri sendiri. Harus adil kepada diri sendiri juga. Misalkan kita sudah tidak kuat nih kerja gitu, capek, istirahat dulu, harus adil. Makanya kata Rasul, likulli syai'in haqqun, segala sesuatu ada haknya. Kalau sudah ngantuk, tong di kopian, beureum. harus adil gitu. Ya mau tunu tilakan di kopian. Tunu mau tidur gitu. Harus istirahat, harus. Makanya Nabi kan suka marah ke sahabat ketika misalkan dia sehari semalam tidak tidur sampai lesu gitu. Kata Nabi, jangan, tetap segala sesuatu ada haknya gitu. Ya, adil terhadap diri sendirinya. Nah, contoh misalkan kepada diri sendiri tadi, misalkan kita sudah yang tahu diri sendiri, misalkan makan itu harus adil makannya kan. Misalkan kita kan suka tahu nih dengan kondisi kita, aduh nasi segini kayaknya nih nggak habis nih. Nah maka jangan banyak gitu. Kalau terbuang berarti tidak adil. Allah menyuruh innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kita untuk adil wal ihsan dan berbuat baik. Jadi satu adilnya, makanya adil itu sifatnya adalah universal. Nah, ummul akhlak. Jadi adil itu ummul akhlak. Pondasinya akhlak itu adil. Ya. Adil itu identik dengan sidik, jujur, benar, adil, sidik lah gitu ya. Sidik itu identik ya. Itu umul akhlak. Jadi etika sosial dalam Islam adil. Makanya wajar ketika dalam surah An-Nahl tadi ayat 90 itu menunjukkan bahwa adil itu untuk seluruhnya, jadi universal. Yang kedua adil kepada Allah, ya, harus adil kepada Allah itu ya, sama gitu. Jangan dolim kepada Allah. Allah menyuruh kepada kita, ya kita berangkatlah gitu. Nyuruh apa, kita laksanakan, itu adil. Adil kepada orang lain, itu adilnya. Kemudian dalam adil itu, dalam surah An-Nisa ayat 135 itu adil itu tidak boleh nepotisme. Jadi artinya Nabi menyebutkan kalau anakku Fatimah yang aku cintai maling, maka aku sendiri yang motongnya. Keadilan Nabi itu. Jadi enggak nepotisme gitu. Oh ini anak tersayang, anak kesayanganku. Enggak, kata Nabi enggak. Harus adil. Jadi tidak boleh adil itu nepotisme. Adakah dia umah kieu kan dulu ada di dalam kisah Bani Israel yang dikisahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Ada seorang hakim yang
adil sekali. Adil sekali. Nah, dia terkenal keadilannya. Suatu ketika saudaranya punya masalah, sengketa lah, sengketa lahan atau apalah, itu situ sengketa lah dengan seseorang, maka dia menjadi hakim. Nah, pas ketika dia hakim ya biasalah dia dengan mendengarkan ini gitu. Nah, kisah cerita, nah malaikat itu menceritakan kepada Nabi, wafatlah intinya si hakim tersebut. Kemudian kata malaikat rahmat, ya Allah, ini mah hakim adil, ini bagianku. Gitu. Kata Allah, nanti dulu saya tanya dulu malaikat adab, kira-kira ada nggak bagianmu ini gitu. Nanti ya Allah saya lihat dulu katanya. Kemudian diambuan, dicium kakinya, kaki yang kanan wangi, ya Allah nggak dosa, nggak dilangkahkan untuk dolim, adil. Kaki kiri wangi ya Allah. Kemudian tangan kanan, tangan kiri wangi ya Allah. Matanya, dua-duanya dan semuanya. Pas telinga kanan, ya Allah wangi. Coba telinga kiri, ya Allah agak aneh baunya, ada bau gitu. Coba cek apa, kata Allah. Nah, pas dicek, ternyata yang tadi kasusnya, yang saudaranya ada masalah, dia memutuskannya itu cenderung karena mendengarkan, kalau hakim harus mendengar dua-duanya. Jadi ketika si orang lain memberikan alasan, argumen, agak papahare, dengerinnya teh. Pas saudaranya, dia benar-benar gitu, serius mendengarkannya gitu. Oh, menanglah saudaranya gitu. Nah, disitulah telinganya yang mendengarkan kurang adil. Nah, itulah kata Allah, itu masukkan dulu ke neraka. Ya, sedikit aja. Hanya hati-hati, telinga juga harus adil gitu. Allah menyuruh kepada kita itu adil. Nah, walaupun lintas agama, dalam surah Mumtahanah ya, dalam surah Mumtahanah Allah menyebutkan bahwa walaupun kepada orang kafir kalian harus tetap adil. Maka ini dibuktikan oleh Umar bin Khattab kan. Waktu itu orang Yahudi rumahnya sudah kekepung sama pelebaran Masjid Nabawi gitu. Orang Yahudinya nggak mau karena udah betah ini turun temurun. Kata gubernur Madinah, kamu tidak mau didolimi gitu. Harganya biasanya rumah ini hanya sekian juta, sekarang dilipat ganda 3 kali sampai 10 kali lipat, nggak apa-apalah. Mau dibeli gitu. Kata orang Yahudi, enggak, aku udah betah di sini, ini warisan, nggak mau dijual. Ini kamu bisa beli lagi yang lebih bagus, enggak, di sini betah gitu. Nah itu. Karena gubernur ya paksalah, gusur lah. Maka dia datang ke Umar. Wahai Amirul Mukminin, anak buahmu gubernur mau menggusur rumahku. Kamu didolimi? Iya. Enggak dibayar? Dibayar. Dibayar kurang, lebih daripada cukup. Kenapa enggak dijual? Ya, saya udah betah. Emang itu warisan. Udah kerasan aja di situ kan gitu. Terus gimana? Ya saya enggak mau jual gitu. Kemudian dipaksa oleh gubernur harus diratakan. Ya gitu deh, ke tempat sampah. Tolong ambilin tulang kan gitu. Bingung tuh orang Yahudi, rek ngadukeun lah kan disuruh neangan tulang kan gitu. Tapi karena Umarnya, karena Amirul Mukminin yang nyuruh ya barijeng bingung oge. Udah nih, itu barijeng bingungnya.
nyabut pedang, garis, set, kasihin ke gubernur, kan mungkin bingung. Saya ngadukan kok gitu. Itu keadilannya. Pas dikasihin, baiklah, baik kan itu, barijeng bingung naon ini. Kasihin ke gubernur, pas dikasihin, dari siapa ini? Dari Umar. Langsung gemetar kan, Kibri, gitu, takut. Hai kontraktor, jangan jadi diratakan teh, anta biarin. Gitu. Kan bingung, oke sih Yahudi kan, keadilan. Jadi adil itu ke orang non Muslim pun harus adil sama gitu. Kalau nggak mau dijual, jangan maksa lah. Jual beli kan sahnya dengan antarodin, dengan saling ridho. Kalau nggak mau berapapun ya nggak mau. Orang Yahudi kan nanya, Tuhan, gubernur, kenapa engkau bergetar, gemetar, kayak ketakutan sampai keringat badak, keringat dingin gitu. Kenapa? Ini peringatan keras dari Umar, kan gitu. Kenapa peringatan? Gubernur, ingatlah kamu akan jadi tulang seperti ini, akan mati. Maka bersikaplah lurus seperti lurusnya pedangku ngegaris tulang ini. Kalau kamu tidak lurus, maka pedangku yang akan meluruskanmu. Gitu. Filosofisnya gemetar. Oh gitu. Maka sebagian riwayat dia sampai karena keadilannya Islam, Umar waktu itu dia Islam. Dan dikasihkan sekarang rumahnya dengan ikhlas. Kalau gitu, se-Islam kemudian dikasihkan. Itu keadilan. Jadi keadilan itu bukan hanya milik per orang atau segolongan, enggak. Semuanya universal. Walaupun ke non-muslim harus adil. Jangan gini, ini mah kayak Nabi Musa ya. Nabi Musa kan ada berantemnya orang Bani Israel dengan orang Kipti. Kan Nabi Musa orang Bani Israel. Kemudian Nabi Musa lebih ngebela kaumnya. Ditempelin orang. Padahal belum jelas tuh. Maka di situ Allah menegurnya kan. Kamu harus adil gitu. Ditegur lah gitu. Jadi adilnya, adil kepada Allah, adil dalam ibadah, semua aspek harus adil gitu ya. Nah, dalam surah Shad, Nabi Daud disuruh adil. Nabi Daud, kan Nabi Daud kan nabi, kemudian raja. Kata Allah dalam surah Shad, Daud anjeun ketika berkuasa maka harus adil. Tidak boleh dolim. Gitu. Nah, itu ya dalam politik. Jadi prinsip keadilan yudisial dan politik memang dijelaskan dalam surah Shad ayat 26 ya. Itu keadilan yudisial, keadilan politik, keadilan kekuasaan. Dalam surah At-Taubah pun Allah menyuruh kepada kita itu untuk adil, jujur. Ini ciri komunitas beriman. Jadi kalau kita belum adil itu belum disebut orang yang beriman gitu. Nah, jadi jujurnya dalam apa? Dalam ucapan harus jujur, dalam perilaku harus jujur ya. Kenapa? Semua hal kita harus jujur. Kenapa? Karena etika komunikasi dan dakwah itu juga harus jujur gitu. Hanya sayang ya kalau di akhir zaman seperti kita itu, karena sudah banyak medsos, banyak kiai ustadz dadakan yang tenar karena medsos, padahal belum pas ilmunya, banyak gitu. Nah ini ya mungkin salah satu yang harus kita pikirkan ya. Jadi ustadz kampung, ustadz anu jarang ngonten, jarang di bagus-bagus kontennya gitu, kalah. Padahal ya mungkin ilmunya lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Tapi karena tidak bisa, kurang piawai, ya
Dalam etika berkomunikasinya, dalam etika dakwahnya belum bisa gitu ya. Nah, kalau tidak jujur ya sebaliknya, berarti dia munafik gitu ya. Munafik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi bahasa adil itu banyak. Ada muqsitin, ada adil, ada apa lagi? Hakim. Muqsitin juga, muqsitin qasid ya. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Banyak ya bahasa adil itu. Bahkan dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun, ada 7 golongan yudilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari yang tidak akan ada naungan kecuali naungan dari Allah. Matahari di kita hanya 4 sampai 7 tumbak. Tuh. Panas. Nah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah? Orang lain bingung, susah, sedih, dia mah enggak. Yang pertama, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Jadi imam itu apa sih? Pemimpin. Siapa jadi pemimpin? Kata Rasul apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ada seorang sahabat datang, ya Rasul, maaf, saya itu pahatulalis. Pahatulalis. Nah, pahatulalis baca? Enggak punya sanak saudara lah. Menyendiri. Jadi aku nggak punya anak, nggak punya, saya sendiri. Berarti saya bukan pemimpin dong. Kata Nabi apa? Kamu memimpin dirimu sendiri. Matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, pikiranmu, semuanya dipimpin olehmu. Gitu. Maka itu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Semuanya pemimpin. Gitu. Yang kedua apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua, para pemuda yang sudah rajin dalam ibadah. Pemuda, masih muda itulah, bukan pemuda, masih muda, sudah rajin ibadah. Kalau sudah tua, rajin ibadah wajar. Ini masih muda, rajin ibadahnya. Itu dapat naungan Allah tuh. Diistimewakan oleh Allah. Masih muda udah wah keren ibadahnya. Puasanya Senin Kemis taraka kantun, tahajudnya ya, dikirnya di masjid ya, wah ti maghrib ti ka isya mah tama cetek, ti isya tapi ka subuh di masjid. Keren. Oh gitunya. Nah, yang disebut pemuda atau anak muda syabun ini gimana? Nah, ulama menyebutkan yang disebut syabun itu, yang disebut muda itu sebelum 40 tahun katanya. Jadi di bawah 40 tahun itu disebut muda. Kalau lebih 40 tahun mah nggak syabun lagi. Nggak sewajar kita mah, kalau kita ibadahnya gitu nggak sewajar. Kalau masih muda misalkan 40, 40 di bawah 40, 30, 25 gitu, 35 gitu, masih muda disebutnya. Udah rajin ibadah, wah keren tuh. Itu yang dijamin oleh Allah. Yang ketiganya, warujulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Mungkin yang terikat dengan masjid. Kamana-mana teh yang ke masjid deh gitu. Betah di masjid deh. Ai marbot lain betah di masjid dengan tugas.
Tegas. Nah, betah ka masjid deh. Makanya digambarkan oleh almarhum Jainuddin, makan kalau orang yang munafik di masjid itu seperti burung di sangkar kan. Sebagus apapun sangkarnya tetap aja gugur-ubugan hayang keluar. Burung no dina sangkar teu oleh aya melenge sautik gelebar gitu. Gitu. Nah, jangan munafik mah gitu kata. Nah, kemudian kalau orang yang mukmin itu di masjid seperti ikan di dalam kolam. Anteng we main gitu. Teu hayang buru-buru ningalian wae jam teu. Kamu aya Persib, geus segawat. Geus kacau we. Kajian daek ngaji bari HP dibuka. Untung eueuh. Jadi terikat dimanapun dia inginnya ke masjid aja. Bukan ketika di lembur mah orang ke dia ke masjid wae salat teh, tapi lamun di luar mah tara dari ke masjid. Nah, itu jangan gitu. Ini mah di mana-mana ke masjid teh aduh betah gitu, tenang gitu. Ingin di masjid gitu. Dan rata-rata kita kalau di lembur sendiri mah waduh keren dengan masjid wae. Udah yang kita berangkat jadi hotel. Tara ke masjid di kamar wae. Gak Istiqlal. Gitu. Nah, jadi terikat hatinya itu ke masjid. Inginnya itu di masjid aja. Asa teu pararuguh we lamun teu ka masjid teh gitu. Teu enak we hati teh gitu. Nah, itu bagus ya, terikat. Maka si masjid itu akan menjadi kendaraannya. Yang kita tahu kan kendaraan itu biasanya kurban tuh. Kurban tuh jadi kendaraan nanti. Masjid itu sebetulnya jadi kendaraan. Gitu. Justru masjid lebih banyak, lebih enak, lebih nyaman jadi kendaraannya daripada kambing. Coba yang lamun kambing jadi kendaraan orang itu ngarempeo. Mah kuatan itu makan. Masjid itunya. Masjid sanajan telat oke ka masjid mah kan mus mulai jalan tuh. Mulai sholat berjamaah gitu, orang teh buru-buruan numpat nangkea gitu, lumayan ka bawah nangkea gitu kan gitu. Lewat sirata mustaqim kan. Oh, naona? Nya. Ada kumaha masuk? Oh, masbuk nya. Nu penting ka masjid we lah. Tengah arti sambil ngopi kumaha maksud? Oh, maka dia itu kan menerangkan berjamaah sambil ngopi jadi bingung. Oh, betah di masjid maksudnya itu aja kembali sambil ngopi ya nggak apa-apa. Ngopi. Wasyabun nasya'u fi ibadatillah wa rajun qalbun mu'alikun lil masjid. Yang keberapa? 4 ya. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling mencintai, saling menasehati, saling mengingatkan ketika salah, ketika mau korupsi enggak boleh lah. Itu teman-teman itu dicintai oleh Allah. Jadi saling mengingatkan. Ya ke masjid. Malas. Ayo berjamaah, bisa berjamaah yuk. Itu mengingatkan saling. Kalau sahabat kemana gitu, saling mengingatkan. Nah, itu yang dicintai oleh Allah, yang mendapatkan naungan dari Allah nanti di akhirat. Sama suami istri juga kalau saling mengingatkan gitu. Suaminya sedang malas tahajud diingatkan sama istrinya teh. Abi bangun. Ya, bangun abi. Manehna sare.
Ulah dua-duanya bangun. Nah, istrinya sedang kurang semangat, dikasih semangat. Ayo tahajud gitu. Saling mengingatkan tuh gitu. Makanya di akhirat tuh suami istri tuh mungkin jadi saling menolong, mungkin saling menjerumuskan. Bisa jadi nanti. Kalau papa hare gitu. Contoh misalkan yang berkewajiban untuk mendidik, membiayai dan seterusnya kan laki-laki. Makanya kenapa laki-laki itu diberi istimewa di dunia itu harus ditaati oleh sang istri. Kenapa? Karena diberi istimewanya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Kenapa tanggung jawab besar? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu jadi pemimpin untuk perempuan. Apapun yang dikerjakan oleh suami, istri tidak akan ditanya. Tapi apapun yang dikerjakan oleh istri, suami akan ditanya. Misalkan istri nggak bisa sholat, suami bakal ditanya. Gitu. Ya, jadi kewajiban kita. Contoh istri misalkan, kan sekarang mah istri itu rajin. Sebetulnya mah yang wajib mendidik itu kan suaminya. Tapi sekarang kan istri-istri itu suka rajin yang ngaraji gitu. Nah, gugur nggak kewajiban kita? Ya, enggak lah. Kenapa? Karena kita tidak menyuruh. Kita di akhirat kan ke surga, misalkan istri nate udah rajin ke ngaji, ke masjid, rajin ngaji, jadi tahu tentang ilmu. Suaminya ke neraka misalkan. Cok, kamu suaminya ke neraka, tuh istri ke surga. Cek suami teh lah, ya Allah, aku protes, aku banding. Naon banding? Ya Allah, istri saya ngaji, ngenceleng nak, uang dari mana? Dari aku. Kemudian dia pakai bajunya dibeliin sama saya. Berarti saya juga ikut andil dong. Saya juga ke surga dong, ikut andil. Karena itu semuanya dari saya. Tapi memang di akhiratnya itu tempat keadilannya. Si istrinya protes, keke, ya Allah, saya juga mau banding. Apa bandingnya? Saya tidak pernah disuruh untuk ngenceleng suami. Dan tidak pernah saya disuruh pakai baju itu, ini baju itu khusus untuk ngaji atau untuk ibadah, nggak pernah. Itu keinginan saya aja sendiri. Kata Allah, oh kalau gitu berarti masing-masing deh. Jadi harus ada keinginan nyuruh. Seharusnya kita datang ke kiai ustad gitu ya. Ustad nitipnya ya pun bojo da abdi mah teu tiasa ngadidik gitu. Nyetara ayahnya gitu. Seharusnya gitu. Dulu mas kalau anak mau ngaji kan ya orang tua teh nitipkeun ke kajengan teh. Ustaz teh nitip ya pokoknya ijab qabulah gitu. Da kan kewajiban orang tua anak kan. Minta ijab qabul tuh. Ayeuna mah kumaha budak we daek ngaji pindah ka ditu pindah ge kumaha budak we sok. Di mana-mana itu. Ngaji teh. Orang tua teh apa perannya ya gitu. Dulu mah dianturkeun maka berkah. Ayeuna mah kumaha da aduh ya Allah karim. Gitu. Kalau waktunya ngaji teh kan setengah jam sejam dari waktu ngaji teh budak ka mana can balik teh angan gitu kan. Dulu mah ayeuna mah papahare. Dada hujan setik. Nah, jangan ngaji bisa sakit. Aduh budak kalau ayeuna. Aduh, senaganya. Nah, saling mencintai, saling apa? Saling nasihati ya, saling nasihati. Istri, suami, istri, anak atau teman gitu ya. Wa rajulun da'athu imra'atun data mansabin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Yang kelima. Yang kelima, seorang laki-laki diajak berhubungan berjinah oleh wanita yang cantik, kaya, dan dirindukan olehnya. Waduh, gitu. Diajak, nggak mau.
Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menahan hawa nafsunya karena takut kepada Allah, tidak berbuat dosa karena takut kepada Allah, saya tidak ikutan korupsi karena takut kepada Allah, teman-teman korupsi saya enggak, gitu. Kenapa? Takut pada Allah, tahan gitu. Mendapat naungan Allah teh. Kan sekarang rame-rame ini korupsi, oh saya mah enggak, gitu. Kelompok semuanya korupsi, oh saya mah enggak, gitu. Keren tuh. Nah, yang gitu yang dapat naungan tuh. Diajak nggak mau, saya mah gitu. Nah, takut sama Allah gitu. Akhafullah gitu ya. Ya daripada ngaji kita mah orang-orang badminton. Kan baiklah ngaji mah kayak dewe. Kencana ustaz sorangan. Ini mung orang rek ngaji we. Tong daek gitu. Waktuna ibadah. Jadi bisa nahan maksiat. Keren. Biasanya sekarang kan suka berjamaah tuh. Suka berjamaah kalau berbuat korupsi atau apapun ya gitu biasanya. Keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Yang keenam yaitu orang yang suka sedekah dan sedekahnya fa akhfaha, suka dikhafikan, suka disembunyikan, sampai kalau tangan kanannya memberi, tangan kirinya pun nggak tahu. Kalau kita ngasih tangan kanan, tangan kiri tahu nggak? Enggak, ada pernah ningali, itu ningalieun. Maksudnya apa? Ini siloka katanya, atau makna majaj. Maksudnya kan kita suami misalkan, kita ngasih, istri pun nggak tahu. Orang terdekat kita pun nggak tahu gitu maksudnya. Saking disembunyikannya, nggak ada yang tahu pokoknya. Bahkan kalau ulama-ulama dulu itu kalau sedekah itu, misalkan ada orang, oh kasihan, dia simpan jauh-jauh teh tulisan ini untukmu yang menemukan uang ini, gitu. Teterangan sahanu ngasih maneh nama ningali entas. Teu ditinggalikeun teu. Teu urang ya. Teu urang. Enggak gitu ya, itu hebat. Nu gede nya teu mun leutik era nya. Nah, kemudian adil dalam apa lagi? Dalam ekonomi juga harus adil. Gitu, bukan hanya di di perilaku ucapan. Dina surah Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin teh wailul, terus idak talu. Nah, lihat ketika dia takeran ari manehna keur meuli mah hayang dipulkeun, hayang disempurnakeun timbangan teh, tapi lamun manehna ngajual dikurangan. Nah, itu teu adil. Harus adil. Nah, curang teh teu adil ngaranna. Dolim. Tipu, goror gitu. Goror itu, penipuan itu tidak adil. Contoh nipu teh, kan dibungkus teh, bungkusan teh poek, teu katingali jerona, di jerona teh laleutik. Lah atuh ieu mah buah-buahan di parsel. Itu nu alus jeung goreng teh dihijikeun buk deh. Itu kan dolim tuh. Ceki kantongna gede, usiana sabarehiji. Itu ada sifat goror, itu ada sifat tipu menipu. Nih cek orang ekonomi. Nya aya namanya nah hanya pas lagi teh. Bener mah mata mah kaluhurkeun teh gemuk deui nya kana teh. Nah, parinternya tekniknya. Itu teh dolimnya, teh adil. Nah, kalau lihat berita ya di berita di Jepang itu kemasan tuh ada tanda loh. Jadi kalau misalkan di dalam teh teu katingali, ya teh gambar. Misalkan
kalau gambarnya sakieu berarti jambungnya sakieu gitu. Jadi ada tanda-tandanya. Orang teh tahu yang beli teh oh isinya segini, ukurannya segini, semuanya bener percis. Di kemasan teh percis dengan di dalamnya teh. Itu kan kebanyakan di Jepang bukan orang Islam tapi Islami. Jadi tahu orang yang beli teh oh ini mah ini gitu. Orang kadang-kadang ngasih kayak gitu, dina odol teh agung gitu. Odol gitu. Nya ningali kan dan ada teh kieu gitu. Sami itu dolim dina makan, dina ekonomi gitu harus adil juga gitu. Di pemerintahan, timbangan, dina sagarupanya keadilan tuh. Nah, yang ketujuh. Warajulun dzakarallahu khalian papadat ainahu. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Seseorang dia dzikir kepada Allah di kesunyian malam, menyendiri, papadat ainahu, ngocor matana. Anu ngocor matana tanapi cai matana. Nah ini disebut majaj gitu. Itu cek santri mah majaj. Majajnya majaj mursal mimbabil mahal wa urida bihi hal. Anu disebutkeun tempatna tapi anu dimaksud anu nempatanana gitu. Anu disebutkeun makan matana tapi anu dimaksud anu nempatan mata cai mata teh gitu. Siga urang. Nya siga urang. Itu kenteng naon? Kenteng. Oh cai bocor. Cai bocor. Nu cai naon bocor naon? Hujan bocor. Naon? Sok aya bahasa gitu nih. Eta. Jadi bahasa nanti naon? Heuh bener genteng bocor. Bocor. Cai bocor, hujan bocor, hujan bocor naon? Cai ngucur. Oh bener cai ngucur mah. Gitu. Nah, ya majaj mah kayak gitu misalkan gini majaj. Yang disebutkannya satu, tapi yang dimaksud seluruhnya. Contoh daging babi lah. Walahmal khinzir. Yang disebutkannya dagingnya, tapi yang dimaksud banyak. Nah, itu mah nu disebutkan juj, tapi yang dimaksud kul seluruhnya. Gitu. Urang ge kieu. Urang keur teu boga duit sami. Padahal aya we anu dompet aya hiji dua mah meureun kitu. Aya siga kitu. Majaj. Nah, jadi sayana bagusnya nangis itu sendiri, kesendirian. Takut kepada Allah, ingat dosa. Gitu. Heg malam, tengah malam sendiri nangis. Itu nu bagus mah. Kan sayangnya biasanya kalau sendiri jarang bisa nangis. Kalau bareng mah berjamaah dengan orang lain bisa nangis. Kemun ustadna sok nangis gitunya, ustadna nangis, orangnya suka bawa ke nangis. Babarangan mah. So, dulu Agim kan ai riadoh teh dikir teh sok nangis. Loba nangis bisa tuh bareng mah. Tah bagus nama sendiri nangis mah. Bersama bareng-bareng baik lah gitu, tapi sendiri bagus nama gitu. Coba tahajud teh bari nangis. Nangis teh kitu mah ketika kekurangan dunia. Ketika ada kesusahan dunia baru bisa nangis. Ari tentang ingat maut kemudian itu mah jarangnya. An Abdillah radhiyallahu anhu. An Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah innal muqsitina indallah ala manabirri min nur alladhi ya'diluna fi hukmihim fi ahlihim wa ma wullu. Rawahu Muslim. Orang yang adil baik kepada keluarganya ataupun kepada yang lainnya, maka dia akan mendapatkan nur dari Allah. Mendapatkan nur cahaya dari Allah. Jadi adil itu kalau kepada keluarga atau kepada yang lain tetap harus adil.
Maka kata Rasul dalam hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyaru a'immatikum, pemimpin yang paling terpilih. Pemimpin yang paling terpilih alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin yang Allah cintai adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan mencintai rakyat gitu. Pemimpin yang terbaik teh cenah gitu. Lamun orang teh cinta pisan. Mun kapungkur makan namun aya pemimpin teh kalau wafat misalkan meninggal pemimpinna nangis seluruh gitu. Sedih gitu. Nah, itulah pemimpin yang baik itu. Ya. Kalau misalkan sama pemimpin teh mulai dari pemimpin dari RT, RW, kemudian desa ya, atau di masjid juga sama imam di masjid, pemimpin di masjid. Misalkan kalau imamnya teh meninggal, semuanya nangis, semuanya bingung gitu. Gitu. Kenapa? Karena mencintainya dan mencintai. Jadi pemimpin yang paling dicintai oleh Allah itu yaitu pemimpin adil. Cirinya apa? Dicintai oleh rakyat dan mencintai rakyat. Gitu. Insya Allah nih kita mau. Kayak Nabi pas wafat Nabi semua sahabat nangis. Gak ada yang gak nangis. Sampai banyak yang uring-uringan. Apalagi Umar. Siapa yang mengantar Muhammad mati, tebas lehernya. Marah gitu. Saking cinta, sedang cintanya kepada Nabi gitu. Hanya Abu Bakar yang menenangkan. Nabi itu manusia seperti kita, hanya dipilih oleh Allah. Jadi tetap dia wafat. Kalau kamu menyembah Allah itu karena Muhammadnya wafat terus kamu kafir lagi, berarti kamu bukan karena Allah, tapi karena Muhammadnya. Muhammad sama dengan kita wafat. Kalau kita menyembahnya kepada Allah, kamu akan tetap walaupun Muhammad tidak ada. Baru ingat lagi. Oh iya, cek Umar gitu. Yang disembah oleh kita itu Allah, bukan Muhammadnya, kan itu. Nah, tapi sebaliknya kalau orang yang paling imam atau pemimpin yang paling dibenci oleh rakyat dan dolim terhadap rakyat, itulah yang paling dibenci oleh Allah. Itu watal anu nahum wayal anu nakum, sampai rakyatnya melaknat. Ya mah boga pemimpin teh kieu, wah tuh dilaknat lah ku rakyat teh. Dilaknat teh naon? Di bully, caci maki gitu. Nah, jadi hati-hati jadi pemimpin tehnya. Kudu dicintai. Sami makanya pernah dulu ada seorang imam guru ya, dia tuh kalau jadi imam itu suka malik dulu ke belakang, ridho enggak cenah diimamin sama saya gitu. Bakat apiknya dulu mahnya sieun beun sieun teu ridhoeun makmum teh nanya dulu, ridho enggak, ridho mama, baru gitu. Namun teu ridho enggak, biasa gitu. Hebatnya insyaallah kan. Harusnya gitunya. Lain orang teh yang kusorangan jadi imam teh, jadi pemimpin teh ulah. Ridho teu gitu sadayana. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ahlul jannah salah satun. Yang ahli surga itu ada 3 golongan katanya. 1 sultanin muqsitun muwaffaqun. 1 pemimpin yang adil dan ucapan perilakunya itu akur. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan teh akur. Tah itu nu bakal masuk surga teh. Ternyata jadi imam teh aya jaminan masuk surga kalau adil dan apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan sesuai dengan realnya. Itu ahli surga tuh. Nggak jadi pemimpin. Oh, alhamdulillah saya jadi komandan gitu. Ya. Kalau apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan sama. Tuh. Itu yang hebat mah, pemimpin yang adil dan muwaffaq. Sesuai
apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukannya sama. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi. Yang kedua, orang yang lembut, hatinya lembut, barahan, dermawan. Likulli di korba wa muslimin, baik kepada kerabat ataupun kepada semua muslim. Dermawan, baik, santun. Ya, diajar santun. Itu ahli surga menu santun. Jadi katingali anu santun. Ulah numpak borong ngongong gitunya. Borong ngongong mah hese ka surga ge. Santun. Surangat popolotot gahok gaplok gitu. Henteu nya ieu mah. Rahim, rafiqul qalbi, lembut hatina teh. Gitu. Tanu pi surgaan mah ahli surga mah. Nah, yang ketiganya wa'afifun muta'affifun dunyalin. Dia itu menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarganya. Jadi jaga kehormatan. Nih, salah satunya maaf, kalau kita makan berdiri itu tidak menjaga kehormatan diri. Makan di emperan, katingali kusare itu tidak menghormati, tidak terhormat. Kalau beli sisa-sisa, itu tidak terhormat. Kalau dulu mah dicontohkan oleh Nabi itu roti beli bubuknya gitu, bubuk roti. Nunggus BS atau itu tidak terhormat. Bukan itu yang dia terhormat, itu normal aja, beli yang normal. Kayak kalau beli engkol mah sebitan anak kan sok disebitan dulu dibuang dibeli weh. Nah gitu kurang terhormat. Termasuk katanya dulu itu maaf, peci itu hormatan di orang Indonesia mah pakai peci itu hormatannya, terhormat. Hormatan dulu itu pakai peci itu hormat. Ya, hormatan, ngahormatkan diri, ya, ngahormatkan diri, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga dari apa? Dari api neraka, menjaga dari apa? Dari hal-hal yang haram, menjaga apa? Jangan sampai berbuat dosa, menjaga diri, menjaga keluarga itu. Jadi dia cinta terhadap keluarga. Sampai dia cari rezeki yang halal benar-benar, takut ada yang haram teh. Gitu. Nah, itu afif namanya tuh. Ya. Afif, menjaga diri, menjaga keluarga. Jagalah diri, jagalah keluarga. Jangan sampai menyakiti keluarga, jangan sampai namanya tercemar oleh kita gitu. Itu yang ahli surga kata Rasul. Ya. Hiji-hijieun amalkeun kurang teh naon we nu tiasa. Nah, ngaji itu bukan hanya pengetahuan, tapi untuk bisa progres lebih baik. Kalau hanya pengetahuan mah tuh sekarang loba tuh di mana-mana ya. Di medsos gitu, tapi bisa enggak kita? Untuk apa mengubah diri gitu. Sedikit demi sedikit. Tong hayo we kana dunya tuh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta